Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Allah Roh Kudus, memberikan kami pencerahan dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh, pasal 10, ayat 13-14. 1 Tawarikh 10, ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikian pembacaan firman Tuhan 1 Tawarikh 10 ayat 13-14. Renungan kita diberi judul Bahaya dari Ketidaksetiaan. Bahaya dari ketidaksetiaan. Siapa di antara kita yang tidak mengetahui tentang Saul, raja pertama Israel? Saya yakin kita sudah mendengar kisah hidupnya yang berakhir dengan tragis, mati dengan bunuh diri. Bukankah dia seorang raja yang terhormat, yang memiliki kuasa, harta, dan tentu kepintaran? Namun, mengapa akhir hidupnya begitu tragis? 1 Tawarikh 10 ayat 13 menyatakan bahwa Saul mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Kita akan melihat ada 3 ketidaksetiaan. Dalam hal ini, ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Pertama, Saul merampas salah satu hak prerogatif imam. Dia diberitahu untuk menunggu 7 hari di Gilgal hingga Samuel tiba untuk mempersembahkan korban. Tapi setelah lewat seminggu dan Samuel belum muncul, Saul bertindak sendiri. Dia mengajukan banyak alasan, tetapi Samuel berkata kepadanya, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." 1 Samuel 13 ayat 12-13. Dosa Saul adalah campuran ketidaksabaran, kesombongan, pelanggaran, dan ketidaktaatan. Kedua, Saul gagal membasmi bangsa Amalek karena kompromi. Dia diperintahkan Allah untuk memusnahkan bangsa Amalek yang menyerang Israel ketika baru saja keluar dari Mesir. Tapi Saul melindungi Agag, raja Amalek, bersama ternak terbaiknya. Ketika Samuel menegurnya, Saul menyalahkan tentaranya dan menambahkan bahwa mereka melakukan itu karena hendak mengorbankannya bagi Tuhan. Samuel menjawab, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan." 1 Samuel 15 ayat 22. Jadi dalam hal ini, Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan. Yang ketiga, Saul meminta nasihat pemanggil arwah. Kalau kita lihat dalam ayat 13 dikatakan, ia telah meminta petunjuk dari arwah. Hukum Musa melarang segala bentuk ilmu gaib yang mencoba berhubungan dengan arwah. Kita bisa lihat dalam Imamat 19 ayat 31. Di awal pemerintahannya, Saul telah melanggar hukum Allah dengan ketetapannya sendiri. Saul menjadi contoh dari bahaya ketidaksetiaan. Oleh karena dia menolak perintah Tuhan, maka Tuhan pun menolak dia sebagai raja atas Israel, dan Tuhan menyerahkan jabatan raja kepada Daud, anak Isai. Saudara, kita sudah melihat bahaya ketidaksetiaan Saul. Ketidaksetiaan pasti mendatangkan penghukuman. Sebaliknya, orang yang setia dan taat pastilah akan diberkati.
Orang yang setia akan tetap berpegang pada firman Tuhan, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang yang setia tidak akan kompromi dengan dosa, serta tidak akan menduakan Tuhan. Ketika ada masalah, tidak lagi ke dukun, paranormal, atau kepada berhala-berhala yang lain. Orang yang setia akan tetap bertahan sekalipun menderita. Maka marilah kita tetap setia seperti Yesus yang tetap setia sampai mati. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap setia mengikut Engkau. Sekalipun ada kesusahan penderitaan, tapi kami mau berjanji setia sampai mati. Karena itulah yang Tuhan Yesus teladankan bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara sekalian renungan kita hari ini. Kita memohon hikmat dari Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk dapat hidup di dalam kesetiaan. Shalom. Berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, berdoalah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setia?